Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Rabu 1 Oktober 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai buku Ibrani pasal 2 ayat 18 yang berkata sebagai berikut. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kita menjumpai buku Ibrani mengingatkan kepada saya dan saudara bagaimana keberadaan kita dalam mengiring Tuhan. Ternyata kita menemukan di sini Yesus pernah menderita karena pencobaan, maka Alkitab menyatakan Dia sanggup menolong kita yang mengalami juga pencobaan. Sebab itu sebagai orang percaya di tengah-tengah pergumulan yang kita harus jalani hari-hari ini, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Karena Alkitab dengan jelas katakan yang akan menolong kita adalah orang yang sudah pernah merasa penderitaan kita, sudah pernah merasa pergumulan, beban dan sakit kita. Sebab itu dikatakan karena Dia sudah menderita, maka Dia bisa menolong kita yang ada di dalam penderitaan. Sebab itu kita bersyukur. Kita tidak menyikapi dengan sikap yang salah, karena jelas bahwa Alkitab katakan Dia sudah menderita, sehingga Dia dapat berkata dan memberi kekuatan kepada kita karena Dia sudah rasakan terlebih dahulu sebelum kita rasakan. Sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tidak mungkin dapat menolong sesama kita kalau kita sendiri tidak punya masalah dan tidak pernah mengalami masalah. Tapi karena kita pernah mengalami pahitnya, sakitnya, pergumulan masalah, maka kita punya kemampuan untuk menghapus air mata orang lain. Karena kita sudah rasa, kita sudah alami, kita sudah memikul penderitaan itu, sehingga kita dapat memberi penghiburan buat orang lain. Kita dapat memberi sukacita kepada orang lain. Sebab itu Alkitab mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa memberi pertolongan itu tidak selalu harus dalam bentuk materi atau uang. Karena tidak semua orang di dalam pergumulannya, di dalam masalahnya, dia dijawab dengan uang. Karena ada hal yang lain yang perlu dia terima, yaitu kekuatan dalam hatinya, penghiburan dalam hatinya, sukacita dalam hidupnya. Dan itulah yang Allah sediakan bagi saudara dan saya. Kalau kita lihat di dalam buku 1 Tesalonika pasal yang keempat, di situ kita bisa melihat ayat yang ke-18. Di situ firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi kita melihat bahwa hidup ini tidak selalu diselesaikan dengan materi. Pergumulan tidak selalu harus diselesaikan dengan benda atau hal-hal yang bisa menggantinya. Tetapi Alkitab katakan dengan kata-kata yang menghibur, dengan kata-kata yang membangun, dengan kata-kata yang memberi kekuatan, itu pertolongan yang luar biasa. Karena dalam hidup ini kita menemukan ada orang-orang yang sudah tidak punya pengharapan, ada orang-orang yang sudah putus harap, tetapi karena mendengar kata-kata yang memberi kekuatan, kata-kata yang memberi penghiburan, kata-kata yang membuat dia bersukacita, akhirnya orang itu berubah. Tadinya dia putus harapan, tadinya dia tidak punya pengharapan dan pegangan apapun. Tapi ketika dia mendapatkan kata-kata yang memberi kekuatan, penghiburan dan sukacita,
dia menjadi seorang yang luar biasa berhasil. Dalam hidup ini, saya ingin sampaikan, pertolongan tidak selalu dalam bentuk materi. Dalam hidup ini, pertolongan tidak selalu dalam bentuk uang. Pertolongan kita bisa terima melalui kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi penghiburan, kata-kata yang membangkitkan kekuatan kasih yang Tuhan sediakan. Sebab itu sebagai orang percaya, kita menemukan apa yang Alkitab katakan di dalam buku Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Jelas firman Tuhan katakan bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Galatia pasal 6 ayat yang kedua berkata sebagai berikut: bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ternyata bertolong-tolongan itu bukan memberi materi semata-mata, tapi dengan kemampuan dan seluruh potensi. Mungkin dengan kata-kata, mungkin dengan pikiran, dengan sikap yang positif. Akhirnya pertolongan itu bisa diterima oleh orang lain. Pertolongan itu memenuhi kehidupannya, sehingga Alkitab katakan, Galatia 6 ayat 2 tadi katakan, hukum Kristus adalah bertolong-tolongan. Yesus adalah penolong kita. Maka dia juga katakan, biarlah kita juga memiliki sikap yang sama, saling bertolong-tolonganlah. Bukan selalu karena kita tunggu orang dia berkelebihan, dia bisa menolong kita. Tidak perlu. Karena ada kata-kata yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang secara fisik dia punya materi cukup, tapi kata-katanya mungkin tidak membangun. Kata-katanya mungkin tidak memberi sukacita. Tapi ada orang yang tidak mampu, orang yang sangat sederhana. Kata-katanya bisa membangkitkan iman kita, membangkitkan pengharapan kita. Karena itu sebagai orang percaya, Alkitab ingatkan, karena Yesus sudah menderita, maka dia bisa menolong orang-orang yang menderita. Kita menyadari bahwa dia sudah melewati semua proses penderitaan, maka dia punya kemampuan untuk menolong kita. Kita tidak sadar Tuhan memakai orang lain untuk menolong kita bukan dengan uang, dengan kata-katanya. Tuhan memakai orang lain bukan dengan materi yang dia miliki, tapi dengan sukacita yang dia bagikan. Kita tertolong. Sebab itu, mari, hari ini kita akan pergi bekerja. Hari ini akan ada yang pergi belajar. Hari ini ada yang akan berbisnis. Hari ini yang akan bekerja di rumah masing-masing. Ingatkan dirimu, dia pernah menderita, maka dialah penolong kita yang terbaik. Dia memakai orang lain bisa untuk menolong kita, bukan dengan cara memberi materi, memberi dana, tetapi memberi dengan kata-kata, memberi dengan penghiburan, memberi dengan dukungan. Itu kekuatan baru yang kita bisa terima. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa kami bangga, kami punya Tuhan yang selalu siap menolong kami. Karena Engkau sudah menderita, maka Engkau sanggup menolong kami yang ada di dalam penderitaan. Sebab itu kami percaya Engkau bisa memakai ikan raya untuk menolong Yunus dari kebinasaannya. Kami percaya Engkau boleh memakai seekor ayam untuk menegur Petrus dari kesalahannya. Kami juga percaya Engkau bisa memakai keledai untuk menegur Bileam dari kekerasan hatinya. Kami percaya juga ada orang-orang yang Tuhan siapkan, mungkin bukan untuk memberi kami materi, tapi dengan kata-kata yang membangkitkan iman kami. Mungkin dengan senyumnya yang membuat kami bersuka cita karena memiliki pengharapan di dalam Engkau. Karena dengan nasihatnya kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Sebab itu tolong kami Tuhan yang akan pergi bekerja, yang akan berbisnis, yang akan belajar, dan juga yang akan tinggal di rumah. Jangan biarkan kami, biarlah kami boleh menemukan pertolongan Tuhan melalui cara yang luar biasa, sehingga kami percaya dengan pertolongan itu kami bertumbuh di dalam Engkau dan makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Rabu di mana Pelwap Wanita Bethesda akan beribadah. Saudara dapat mengikutinya melalui YouTube channel maupun Facebook page. Pada jam 4 sore juga saudara dapat mengikutinya di ruangan Alpha Omega. Tuhan Yesus memberkati.